Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang pertama dari kitab Yunus tadi panjang, tetapi juga mengisahkan kisah moral yang baik. Dan demikian pula bacaan Injil ada pesan moral yang sungguh amat baik. Saya meringkasnya demikian. Yang namanya perbuatan baik itu, kalau tidak dilandasi dengan kasih yang tulus murni, bisa mengurangi nilainya. Maka bagi saya perbuatan baik itu syaratnya adalah bukan kalau, tetapi walaupun. Misalnya, saya mau memberi nilai kalau yang bagus, kalau anak-anak ini rajin membantu saya. Tentu tidak seperti itu. Saya akan memberi nilai walaupun kalian tidak dekat dengan saya, tetapi kalian tetap belajar dengan baik. Contohnya, misalnya saya membantu kelas 3 untuk belajar banyak mata pelajaran juga, dan mungkin ada orang-orang yang merasa dekat dengan saya, sering bantu saya, lalu ketika menjawab soal-soal yang untuk latihan itu asal-asalan, mungkin dengan harapan karena saya dekat dengan pater, jadi nanti biar dapat nilai yang baik, dapat poin, dapat hadiah, semacam itu. Tetapi tidak, semuanya sama, semuanya tidak dibeda-bedakan. Yang dapat nilai yang baik adalah mereka yang belajar dengan sungguh dan juga mengerjakan soal-soal latihan itu dengan memang sebuah ketulusan bahwa di sini untuk belajar sebaik-baiknya. Itu contohnya semacam itu. Begitu juga kalau misalnya
perbuatan baik itu terjadi di laut sana, kalian masing-masing dari kampung-kampung, dari Perunggu, Mapar, Kipia, Amar, dan seterusnya, tentu perbuatan baik itu kalau ditujukan, misalnya saya menolong orang ini kehabisan minyak karena ini sama-sama dari satu kampung, itu perbuatan baik itu akan kehilangan maknanya. Tetapi kalau kalian menolong orang di laut sana, walaupun itu orang jauh dari Potowai Buru, kalaupun saya tidak kenal, tetapi saya menolong dia karena dia sama-sama manusia, itulah perbuatan baik yang sungguh-sungguh. Dan Yesus mengatakan sebuah pesan yang diulangi 2 kali. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ini bukan sebuah perutusan supaya kita berbuat baik semata-mata yang tidak ada arti, tetapi sebuah ajakan untuk memurnikan perbuatan baik itu. Tadi ahli kitab ini sebenarnya dia sudah berbuat baik, tetapi kesalahannya apa? Salahnya satu. Dia bertanya itu untuk menguji Tuhan, maka perbuatlah suatu kebaikan, bukan untuk menguji, bukan untuk dipuji, tetapi setiap perbuatan baik sekecil apapun, landasilah dengan hati yang suci murni, hati yang tulus ikhlas, maka perbuatan baik itu tidak akan kehilangan nilainya.